Video Real Teaching, OJT, KKE 1. Berpikir komputasional. Rijan Rafael Alfi. Sudah? Oke, selamat pagi semua. Oke, pada kesempatan kali ini Bapak mau ngajarin kalian yaitu kita masuk pelajaran coding dan kecerdasan artifisial, ya. Tapi sebelum itu ada mimpin doa, adalah mimpin doa ya. Rafli, coba pimpin doa Rafli. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, ya. Ada yang nggak datang murid Bapak? Siapa nggak datang? Abdul. Sakit apa dia? Sakit perut. Yang lain? TB sakit. Sakit apa? Hati. Oh, sakit hati. Galang? Datang dia hari ini? Oh, nanti ya, nanti kita papain ya. Datang dia? Oke. Ya. Kita masuk ke berpikir komputasional. Kita pertama kali berpikir komputasional materi kita ya. Oke. Ya, kita masuk lagi. Mana ini? Kok kamu next? Oke. Kita sebelum berpikir komputasional, coba kita berpikir dulu logis. Kalau kalian masak nasi, coba Bapak tanya dulu ya. Kalau mau masak nasi, berpikir komputasional ini artinya dia berpikir secara logik dan sistematis, gitu. Jadi jika salah satu tahapnya nggak dilakukan, berarti pekerjaan itu kurang baik, gitu ya kan? Coba Bapak tanya dulu. Kalau masak nasi, siapa lah dulu? Glory, diri dulu nakku. Kalau masak nasi nakku, apa aja lo tahap yang kau lakukan? Siapkan tungku, masih tungku ya sekarang. Oh, oke lah, oke. Siapkan magicom, siapkan alat bahan ya. Ambil beras, setelah itu dicuci 2 kali, setelah itu dibikin air sesuai ukurannya, Setelah itu dimasak, dikasih air sesuai ukurannya gitu. Kalau nggak sesuai ukurannya? lembek. Bisa lembek, bisa keras kan, gitu kan? Iya kan? Tapi coba kita lihat, kalau itu tahapnya dibalik, bisa nggak? Masak dulu baru kasih air, bisa nggak kayak gitu? Ya, itulah yang sering kalian lakukan di matematika, sering gagal. Iya kan? Jadi kalian nggak mau ngikutin, maunya hasil akhirnya benar, tapi tahap-tahap misal gitu ya kan? Itulah yang sering kalian lakukan di matematika ya. Oke, ya. Ada kita main ice breaking. Oke, silakan, terima kasih ya kan. Kita main ice breaking dengan tujuan pembelajaran meningkatkan konsentrasi saat berpikir, melatih kreativitas peserta didik, serta membangun suasana kelas yang lebih menyenangkan. Semoga menyenangkan ya kan. Sedangkan cara bermainnya peserta didik berbaris secara berkelompok. Ketika soal tampil di layar, setiap kelompok harus menyusun kata dengan acak dan benar. Bagi kelompok yang berhasil akan mendapatkan poin 100. Oke, yang ini nggak usah kepala, ya kan? Tapi coba kita bikin, Boleh lah, boleh. Karena tempat kita kecil, kayaknya kita nggak usah lah ya. Kita pakai tangan aja boleh ya. Jadi nanti di sini ada kata-kata acak-acak, ya kan? Kata-kata acak-acak. Bapak minta 2 orang, satu nanti Bapak tunjuk kata tunjuk tangan, boleh? Ya kan? Nyusun kata-kata tersebut sehingga benar. Ya. Kan beda ya, saya mau makan sama saya makan mau. Beda kan artinya kan? Jadi kalau coding ini sebenarnya perpaduan antara matematika dan bahasa. Dan pelajaran yang paling susah itu di dunia cuma 2 memang sebenarnya nakku, matematika dan bahasa. Bahasa itu susah dipelajari. Ya? Enggak. Oh, oke. Ya, matematika dan bahasa gitu. Jadi bahasa. Oke, apakah kalian siap? Siap. Oke. Boleh angkat tangan ya? Oke. Coba susun. Oke, Bapak tanya. Oke, Ali. Boleh? 2 orang. Rafael sama siapa? Boleh dua-duanya. Satu Rafael duluan. Aku pergi liburan ke pantai sama. Oke. Kalau siapa? Gak apa-apa, sama gak apa-apa. Aku liburan pergi ke pantai bersama keluarga. Aku liburan pergi ke pantai bersama keluarga. Tadi dia? Aku pergi ke pantai
Oke, ada lagi yang lain? Oke, boleh. Aku bersama keluarga pergi liburan ke pantai. Ada lagi? Oke, ada 3 orang, pas ya. Jawabannya, aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Ada yang benar? Aku pergi liburan ke pantai bersama keluarga. Oke? Kita cuma menyusun kata loh. Ini pelajaran anak SD kan? Iya kan, ya kan? Oke, sepertinya. Iya, sepertinya sama. Yang kedua ya? Oke, boleh Tiara. Kita harus belajar dengan rajin. Kau Bang? Oke, ada lagi? Kayaknya gampang ini karena pendek ya. Kita harus belajar dengan rajin. Oke. Yang ketiga? Ya, boleh. Wafi. Udah sabar. Apa Wafi? Lapangan hijau itu sangat gede. Oke. Boleh. Ya. Berdiri. Boleh. Biar agak nampak dia di sana. Lapangan itu luas. Lapangan itu. Lapangan itu sangat luas dan hijau. Oke. Abang Coki. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Oke. Coki, satu lagi. Ada yang beda. Si Rafael katanya, ha. Oke, kita lihat yang mana benar ya. Ada banyak versinya. Ya, katanya cuma kalau dari kata cuma berapa kata ini? Ya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iya kan? Tapi kalian kesusahan mengapainya. Lapangan itu sangat hijau dan luas. Iya kan? Oke, udah siap live speaking-nya, cuma 3 soal ya. Kalau banyak-banyak juga, ya kan? Oke, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik kalian mampu berpikir secara komputasional secara umum, serta kalian dapat memberikan contoh aktivitas berpikir sistematis dan secara logis, gitu. Jadi sebenarnya berpikir komputasional ini sama kayak kita belajar coding. Nanti kita belajar coding, Bapak contohin. Kita belajar coding berdasarkan mungkin Python, ya kan? Kalau pernah dengar istilah Python, ya kan? Python bukan ular yang satu, ya kan? Tapi kita berdasarkan Google. Jadi semua punya akun kan di sini kan? Tahu akunnya apa? Ya. Jadi kalau pakai Google, kita namanya pakai Google Colab, ya kan? Google Colab itu harus masuk dari akun kalian. Nanti masuk dulu ke akun, baru kita ke akun Gmail lah ya. Baru kita masuk ke Google Colab-nya. Itulah tugas kita. Oke? Kita bikin kelompok nanti? Kayaknya nggak mungkin ya. Susah sempit ya ruangannya ya. Oke, nggak apa-apa. Atau nanti berdua-dua aja kelompoknya, boleh ya? Oke, Bapak mau nanya dulu. Pernah nggak kalian bingung, ya kan? Harus mulai dari mana? Menyikat gigi atau membuat mie instan? Pernah nggak malam-malam gitu kan pusing ya kan? Aku ini mau makan dulu atau sikat gigi dulu? Makan dulu atau iya kan? Tapi kalau disikat gigi gak enak makan mie instan kan? Iya. Makanya makan dulu Pak, baru nanti sekalian 2 kali ya, biar sehat. Ayo, gak apa-apa, ini kebingungan kan dia katanya ini. Anggaplah ini siapa? Galang yang hilang ini. Iya, Galang yang hilang. Sudah? Ya, kita lanjut lagi. Lambat sekali kamu saudara. Oke, mengapa kita perlu melakukan segala sesuatu dengan urutan yang benar? Ada yang mau kasih pendapat? Tadi kan udah Bapak sampaikan, kenapa kita harus ngasih urutan yang benar? Oke, boleh Rafli. Kalau kita melakukan sesuatu dengan urutan yang tidak benar, ya hasilnya gagal. Hasilnya apa gagal? Selalu gagal kah? Oke. Kenapa kita harus melakukan sesuatu hal dengan urutan yang benar agar hasilnya sesuai dengan yang diinginkan? Oke, benar. Hasilnya sesuai yang kita inginkan.
Jangan seperti yang diinginkan orang lain atau gitu. Sistematis, ya kan, urutan yang benar. Kalau di matematika ada istilahnya sistematis, itu sama dengan istilah sekarang gitu ya kan yang kita pelajari, komputasional, berpikir secara mesin. Gitu ya kan? Jadi kalian itu, ya kan sebagai siswa-siswi Bapak, jangan sekarang cepat-cepat kali mengeluh gitu. Cepat-cepat kali mengeluh, kalau kalian nggak bisa langsung searching gitu. Iya kan? Usaha dulu. Berpikir komputasional. Karena untuk khususnya pada pelajaran matematika, nggak semua mau menuliskan rumusnya di Google atau di sumber lain. Gitu. Ada tahap yang kalian nggak tahu gitu. Ya, jadi mulailah untuk berpikir sendiri. Tapi kalau mungkin terdesak, bolehlah sekali-sekali gitu. Tapi kalau memang gurunya memberikan waktu, ada baiknya kalian kerjakan sendiri ya kan. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah tertentu? Ya ikuti langkah-langkahnya, ya kan? Kalian sudah pasti udah punya langkah-langkah. Coba kalau kayak masak Indomie lah kita buat ya kan? Semua pernah masak Indomie lah ya? Pernah ya? Kalau Bapak masak Indomie itu ya kan? Bapak goreng Indominya, ya kan? Baru Bapak rebus. Benar nggak itu langkah-langkahnya? Iya kan? Kenapa? Buang-buang minyak, iya. Jadi ada sesuatu yang mubazir gitu juga ya, bisa jadi kan? Ya, kita lanjut. Urutan cara menggosok gigi. Nah, pelajaran yang mudah kali ini ya kan. Si Dodo katanya akan tidur. Sebelum berangkat tidur, ia rutin untuk menggosok gigi. Dodo mengambil sikat gigi dan botol pasta gigi. Ya kan? Oke. Ketika sikat gigi akan dimasukkan ke dalam mulut, si Dodo sadar akan sesuatu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi nakku kalau dari instruksi ini? Rambutnya beda. Si Dodo beruang muka. Ya. Udah. Ini anggaplah si Dodo ya. Karena ini AI buat. Apa yang lupa dilakukan si Dodo nakku? Membuka dan menuang pasta gigi ke atas sikat gigi. Apakah dia bisa sikat gigi nakku? Bisa ya. Kalau mengikat bisa, tapi tidak dengan bersih gitu ya kan? Oke. Si Dodo lupa belum membuka tutup pasta gigi dan juga belum meletakkan pasta gigi di atas sikat gigi. Nah, penting sekali dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa mengurutkan langkah-langkah dengan cara detail dan rinci gitu. Atau ada yang pernah kayak gitu di kamar mandi ya kan? Karena ngantuk ya kan? Cuma sikat giginya masukkan, ya kan? Betulnya kok gak bubusa. Gak pernah sikat gigi? Iya. Oh, tapi pakai tangan gini. Oke. Udah? Yuk, habis ini Bapak mau ngasih apa? Menurut kelompokmu apa yang maksud dengan berpikir komputasional? Ada yang mau berpikir komputasional? Tadi Bapak simpulkan sih di awal. Oke, satu dari Wafi. Cara berpikir logik dan sistematis. Cara berpikir yang logik dan sistematis. Ada lagi? Oke, yuk Noel, biar bersuara dulu Noel. Apa Noel? Secara sistematis. Kebalikan. Pandai. Ada lagi? Iya. Untuk apa kita berpikir logis dan sistematis? Tadi belum ada disimpulkan di situ. Langkah apa? Cara berpikir untuk berpikir logis dan sistematis untuk mencapai. Iya. Coba siapa tadi? Ali, Adel. Mencapai hal yang kita inginkan. Untuk mencapai Hasil apa yang kita inginkan. dan bernilai dan hasilnya baik dan benar ya. Oke. Ya, kita lanjut. Berpikir komputasional bisa Bapak simpulkan di sini. Berpikir komputasional atau computational thinking adalah cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis dan sistematis, benar ya? Secara logis, sistematis dan menggunakan prinsip ilmu komputer. Jadi kita berpikir seperti mesin, gitu ya kan?
Bukan tentang belajar coding saja, tetapi melatih cara berpikir yang terstruktur layaknya komputer memproses informasi. Ya, contoh aktivitas sarapan membuat roti panggang dan teh, ya kan? Kalau kita mau buat roti panggang, ya kan? Di sini ada dua cara untuk membuat roti panggang, satu lagi membuat teh, ya kan? Make toast dan make tea katanya, ya kan? Untuk membuat roti panggang, apa yang harus dilakukan pertama? Iya, potong-potong katanya, slide the bread, ya kan? Bread atau bread? Bread. Oke, aku jelek bahasa Inggrisnya. Kemudian toast bread, panggang rotinya katanya, ya kan? Kalau orang Barat dipanggang dulu rotinya. Kalau kita kan dikasih mentega dulu kan, karena kita di pan biasanya kan. Orang itu kan memang ada mesin toastnya, oke? Kalau orang Barat biasanya baru setelah itu dikasih butter toast, biar berasa, ya kan? Kemudian dikasih jam lah, ya kan? Selai, kalau mau pakai selai, kalau mau pakai telur, mau pakai apa terserah mereka, ya kan? Terserah kita, ya kan? Atau bisa dibalik ini? Coba anakku, kalau kita masuk tawalat toast, yang dimasukkan itu, yang ting gitu, yang kayak, iya yang bunyi. Ada yang punya di rumah? Oh ya ada. Orang kaya. Coba kalau kita balik ini prosesnya anakku, ya kita mau berpikir secara logis dan sistematis. Coba kita balik. Kalau slice bread, ya kan kita potong dulu rotinya gitu ya. Kemudian kita add jam. Kita masukkan selainya, kita oles selainya. Baru kita masukkan ke dalam toast mesin, bener nggak tahap kita? Bisa apa? Bisa gosong atau alatnya rusak gitu. Jadi lengket-lengket selainya di atas alatnya, di toast mesinnya ya, gitu. Jadi langkah ini harus dilakukan secara berurut dan secara sistematis gitu. Kemudian make tea, membuat teh. Saya minum kopi di sini, minum teh setiap berangkat sekolah. Wis, minum susu? Iya. Udah, jangan diperpanjang, kita nggak belajar biologi hari ini. Oke, nanti belajar biologi sambil TH ya. Oke. Kemudian yang pertama apa di sini? Boil water. Iya, masak air biar matang. Kemudian brew the tea, ya kan, celupkan tehnya, ya kan. Kemudian kalau di sana biasanya memang minum kopi, minum teh pakai apa? Susu, teh susu, ya kan. Kalau kita teh manis. Ya kan, kalau kita pakai gula, add sugar, ya kan. Jadi semua kita nanti penyakit gula, jangan. Oke. Kita ada cara berpikir di sini, ada beberapa cara berpikir, gitu ya kan? Yang dilakukan secara komputasional dan sistematis tadi, ya kan? Oke, cara berpikir yang pertama apa anakku? Apa? Dekomposisi. Oke, Marcel, daripada kau di situ anakku, kita baca dulu Marcel apa ini dekomposisi? Masalah membuat sarapan roti panggang dan teh. Pesan tugas mengambil bahan dan alat membuat roti panggang, menyiapkan roti, memasang memanggang roti, memberi olesan. Oke, sampai situ aja untuk membuat roti panggang kan. Oke, Bapak mau tanya dulu, kalau kita mau buat roti panggang, ya kan, membuat roti panggang tanpa kita punya roti gitu, ya kan, tanpa kita mau pergi kemana-mana, ya kan, bisa jadi nggak kalau kita cuma berpikir seperti itu dan kita nggak mau ngapa-ngapain. Iya, makanya perlu namanya dekomposisi. Kita harus membagi itu menjadi beberapa tahap dan harus kita lakukan gitu, kecil-kecil. Kalau kita nggak punya roti, berarti apa yang kita lakukan pertama? Beli roti. Kalau rotinya besar, potong-potong gitu, ya kan. Kalau apa habis itu nggak punya alat, kita punya alat, kita apa untuk siap alatnya di meja, diapain? Diambil dan disiapkan gitu, ya kan. Itulah namanya dekomposisi, memecahkan masalah besar menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Atau misalnya kita berpikir, aku mau roti, kau harus ada, tapi kita nggak mau ngapain. Bisa nggak? Bisa. Enggak kan? Makanya kita perlu namanya dekomposisi. Sama kayak istilah, aku mau sukses, tapi aku nggak mau belajar.
Iya kan? Tidak akan Aku mau bisa. sukses. Tidak akan bisa. Ya, Pak. Enggak. Saya bilang, YouTuber itu belajar. Ya, jangan bilang gamers itu belajar. Ya. Gamers itu kan harus istilahnya dalam Mobile Legends bisa lah Bapak ambil ya kan? Bisa. Aku tanya dulu. Aku tanya dulu. Dalam Mobile Legends, iya kan? Bisa nggak kalian langsung mythic tanpa melalui Grandmaster? Tidak. Tidak, Pak. Lagi happy dulu. Harus ada tahap-tahap kecilnya kan dulu kan? Bahkan dari akun demo duluan kan pertama kali kan? Gitu. Jadi dia harus ngikutin tahap-tahap tugas kecil gitu. Itu berpikir nggak? Berpikir. Jadi jangan kalian bilang gamer itu tidak berpikir, YouTuber itu tidak berpikir. Mereka berpikir. Oke? Kemudian ada namanya istilah yang kedua, kita pengenalan pola. Pengenalan pola coba dibaca dulu sama si Bang Regar dulu, Bang Regar. Pattern recognition. Menilai pola dan aktivitas yang mirip atau berulang. Contoh, pada satu setiap membuat minuman panas, selalu mulai dari merebus air. 2. Setiap membuat makanan sederhana, butuh air utama, butuh alat utama, bahan, urutan kerja. 3. Setiap penyajian sarapan, ada langkah ambil, olah, sajikan. Oke, jadi kalian dalam melakukan suatu kegiatan sebenarnya ada pola-polanya, ya kan? Tiap pagi kalian mandi, apa yang harus kalian lakukan pertama? Udah tahu kalian pola kalian mandi kan? Iya kan? Pertama buka baju lah ya. Buka baju, ambil sabun, gosok sana, gosok sini, ya kan? Hah? Oh iya, ya harus diterangkan buka baju dan buka. Oh iya, harus sistematis ya. Iya, sistematis. Jadi nanti kalau cuma buka baju aja dia kan? Ya, kita harus berpikir secara logika. Ya kan? Oke. Udah gak usah diperpanjang lagi, jadi kayak misalnya saya memberikan contoh, ya kan? Ya. Kemudian, kalau kalian melihat air panas, kalau pertama kalian bikin masak air pada waktu kecil, mungkin waktu SD kelas 1, kelas 2 pertama kali masak air, ya kan? Tahunya kalian derajat kematangan air itu? Tahunya kayak mana kalian kondisi air yang matang? Waktu kecil, pasti kan nanya kan sama Mak, udah berdiri? Mak, udah berdiri? Dipegang, rusak. Belum. Ya, kalau waktu kecil pasti dia, kalau udah kan, belum berdiri Mak? Belum berdiri Mak? Oh, kau lihat aja air itu katanya. Kalau udah ada gelombang-gelombang itulah tanda dia mendidih. Bahkan mungkin sekarang sampai dibiarkan hampir gosong gitu ya kan. Air itu ya kan. Pokoknya dia makin gelombangnya makin besar gitu. Itulah arti dia sudah mendidih. Padahal kalau secara logika dia harus mencapai suhu 100 derajat. Oke? Bisa ya? Kemudian tahap yang ketiga dalam berpikir komputasional itu adalah abstraksi. Ya kan? Coba yang baca dulu siapalah? Beatrix, jarang bersuara si Beatrix ini. Bapak dengar. Ayo Beatrix, silahkan berdiri nakku. Mencari informasi penting, mengabaikan detail yang tidak diperlukan, fokus pada hal penting, yang penting, urusan langkah, bahan utama, alat utama. Yang bisa diabaikan, warna pilih, jenis semangka, merek juga. Contoh abstraksi, mengatakan abstraksi cukupnya. Mengambil potong roti dari abon. Oke. Ya, katanya abstraksi ini dia apa, Dekku? Mencari informasi, Mencari informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Contohnya ini pada saat memanggang roti katanya tadi. Ya kan? Memanggang roti sebenarnya. Kalau Bapak masak roti panggang gitu, butuhnya yang penting roti atau ada harus roti dari toko roti tertentu? Iya tidak ya. Tapi itu sebenarnya namanya sama-sama roti panggang, gitu ya kan? Tapi rasa belakangan, gitu ya kan? Kalau rasa mungkin ya kita harus punya merek tertentu. Tapi kalau apakah roti panggang yang pertama sama dengan roti panggang kedua? Namanya tetap sama-sama roti panggang, gitu. Jadi ada yang diabaikan, ada yang penting, gitu. Contohnya yang penting apa tadi? Urutan langkahnya, jangan sampai terbalik. Bahan utamanya sama alat utamanya, gitu.
Jangan sampai kalian pakai bahan utama nanti roti, kalian bawa ikan ya kan, ikan bakar lah jadinya kalian masukkan ke toast. Gitu ya kan? Udah beda topiknya ya kan? Iya, Pak. Tapi kalau untuk yang atraksi yang diabaikan bisa, itu warna piring atau berpengaruh itu terhadap namanya nggak jadi roti panggang kalau warna piringnya hitam. Enggak kan? Jenis panggangannya pengaruh nggak? Enggak lah. Kemudian merek gulanya harus saat merek gulaku? Enggak. Gitu ya, bebas ya. Ya, tetap namanya roti panggang. Tapi ada mungkin ya kan untuk menggunakan ini ya kan pakai alat ini kita pasti lebih cepat. Ya kan? Kita pasti lebih enak hasil rotinya gitu kalau pakai jenis gula atau butter tertentu gitu ya kan? Abstraksi cukup. Jadi otak itu sebenarnya berpikir kan. Atau ada di sini pernah ngambil nasi aku mau nanya dulu. Siapa pernah makan? Semua pernah makan kan? Makan nasi. Tiara gak makan? Makan dia makan kan Tiara? Makan nasi kan? Iya. Jadi ada nggak di sini yang makan nasi itu ya kan langsung ambil 2 piring? Atau ada yang pernah disarankan orang tuanya ambil langsung 2 piring gitu? Jadi di depannya langsung ada nasi tambonya. Pas pertanyaan kayak gitu. Ya. Kalau itu kan karena orang nggak capek-capek lalu lalang di depannya. Tapi kalau prasmanan atau kau ngambil sendiri nasi dari dapur, pernah nggak ngambil langsung 2 piring? Kenapa? Ada di otak kita namanya abstraksi cukup gitu. Contohnya saat ngambil roti, mau bikin roti panggang. Wah, kayaknya kalau 2 aja udah cukup. Atau 3 aja kalau badannya kayak bapak ya kan? Gitu kan? Tapi pernah nggak kalian bikin roti panggang gitu kan? Satu bungkus itu kalian bikin roti panggang? Enggak kan? Aku yakin pasti waras sih. Ya kan, kecuali memang nggak disuruh mama. Kalau disuruh mama nanti masak semuanya jadi roti panggang gitu. Baru semua. Tapi kalau untuk dirimu sendiri, pasti kau ambil secukupnya. Karena mau bazir jatuhnya, nggak tahu mau diapain. Lambung kita punya kekuatan khusus kan, kecukupan khusus. Oke, cukup. Iya. Memang aku panik nengok ke sini lama-lama. Ya kan? Kemudian ini algoritma. Saya pernah belajar algoritma. Ayo, saya udah pernah? Bukan logaritma, algoritma. Angkat tangannya yang udah pernah belajar algoritma, angkat. Siapa? Oke. Oke, ada berapa orang di sini yang sudah berpikir secara algoritma? Vio, daripada ngantuk-ngantuk, Vio membaca yuk. Algoritma. Algorithmic thinking. Ya. Menulis urutan langkah yang logis dan sistematis. Algoritma membuat sarapan. 1. Ambil 2 potong roti. 2. Nyalakan pemanggang. 3. Panggang selama 2 menit. 4. Palisi roti dengan mentega. 5. Rebus air hingga mendidih. 6. Masukkan teh celup ke dalam gelas. 7. Tuang air panas ke gelas. 8. Tambahkan gula sesuai selera. 9. Aduk teh hingga rata. 10. Sajikan roti dan teh di atas meja. Oke, algoritma. Jadi berpikir gitu ya kan. Sama kayak jalan. Saya contohin jalan. Saya jalan lurus, tiba-tiba ada lubang. Apa yang harus dilakukan? 1. Lompat. 1 lagi geser ke kanan atau geser ke kiri. Itu termasuk cara berpikir secara algoritma gitu ya. Oh, gak apa-apa, dimasukin aja lubangnya. Dari sakit kakinya ya. Cari jalan lain. Berarti kalian terlalu cepat menyerah. Maksudnya bilang kali gitu aja, Pak. Oh iya. Kita tidak mau Iya, ataukah kita harus masuk lubang itu? Iya. Iya. Oke, kerja yang cukup bagus, ya kan? Oke, Bapak mau tolong kalian coba berkelompok 2-2 aja boleh? Boleh ya, 2-2 ya. Boleh, entah ini Wafi ke sini atau Wafi ke sini boleh, ya kan? Bapak mau tahu kalian dulu buat suatu kegiatan, ya kan? Yang isinya 4 tahap berpikir komputasional. Ya kan, mulai dari boleh kalian catat dekomposisi. Tahapan yang mudah sudah sampai terakhir aku. Gak usah yang susah-susah. Abstraksi itu
buat hal yang penting, buat hal yang bisa diabaikan, dan buat abstraksi yang cukup. Oke? Gak lama-lama lah, 7 menit aja loh, ya kan? Kita mau bikin coding sebentar. Dari apa tadi? Kemudian pengenalan polanya ini nggak usah apa lah, pengenalan polanya, dekomposisinya penting. Berarti 3 aja. Ya 3 lah, pengenalan polanya nggak usah. Karena pengenalan pola itu sebenarnya mengulang-ulangin pola aja ya. Ya, cuman 3 yang paling penting ya. Yang pertama kalian dekomposisi, kemudian di abstraksi, sama di algoritma. Oke, bisa tugas sekarang? Bisa ya? Oke, kerja secara kelompok, kalian memilih kelompoknya. Nanti Bapak suruh 2 kelompok presentasi. Iya, di buku aja. Satu kelompok yang laki-laki, 1 kelompok perempuan. Nanti saya suruh kelompok diskusi ya. Ya, 7 menit aja. Nah, bisa di-shoot yang orang ini lagi kerja kelompok. Keliling aja, hentikan, stop. Bukan stop, apa namanya? Pause. Baru. Yang mana itu, Nakku? Yang dari nomor 1. Iya, apa, Bang? Ervan? Apa, Nakku? Abstraksi itu membuat apa? Abstraksi itu membuat mana yang penting, membuat mana yang bisa diabaikan. Iya, sama apa yang cukup gitu. Iya. Bapak yang dekomposisi. Dekomposisi membuat dia lebih kecil. Boleh kalian foto nah? Tunggu ya, Bapak kirim. Terkirim kah? Udah, terkirim Pak. Yang tidak pentingnya itu kayak ini. Yang tidak pentingnya kayak pulpen apa yang kita gunakan, kertasnya dari bahan apa. Pinter banget Wasit. Yang menggunakan LKPD. Yang penting itu ya, penting. Yang penting. Tidak terburu-buru ya. Tidak terburu-buru agar piring tidak pecah atau gelas. Agar piring atau Menyediakan wajah. Nah, terus habis itu lanjut pengenalan pola. Menyiapkan susu yang telah dibeli. Udah. Oke, kemudian membuat roti panggang.
Berarti kita harus Ramas dengan cara yang benar. begini kan. Ini kan kanan atas. Pilih playlist. Soalnya apa lagi cinta? Nomor berapa nih? Oke, mampus. Oke, nomor urut 9. Udah dia apa kan? Ya, siapa nomor 9? Siapa absen 9? Siapa absen 9, Kak? Tiba-tiba lupa ingatan semua, Bah. Siapa Adel absen 9? Oh, pura-pura nih. Iya, dia lagi berpikir komputasional. PB ya? Oh, pantas memang. Oke, kita lanjut aja. Remove. Oke, siapakah ini? Kita lihat siapa ini akan Oke, siapa yang bakal maju? Wow! Selamat Alia, Anda luar biasa. Ya, boleh di sini. Aima. Berapa orang kalian? Aima sih ya Kak, satu aja. Yang kalau nggak satu aja. Kak. Mana dekomposisinya, mana abstraksinya? Baru sampai abstraksi Pak. Ya udah, algoritmanya kan bisa kau susun dari dekomposisinya. Tulis judulnya apa? Oh, ada yang mau? Ya, boleh. Deg-degan loh dia, deg-degan. Maunya satu lagi kelompok laki-laki nih ya. Pegang ya. Kita yang bacain sih Kak. mau ada duluan, kita ganti-gantian. Kita mencari kayak mana. Baca Pak. Ya, kita kasih dulu ya mau buat apa? Oke. Jadi kami di sini mau mencuci kipas angin. Ya, enggak apa-apa. 1. Dekomposisi atau pemecahan masalah. 1. Matikan kipas angin dari stop kontak. 2. Lepaskan baut kipas. 3. Lepaskan penutup kipas. 4. Lepaskan baling-baling kipas. 5. Cuci penutup dan baling-baling kipas dengan air bersih dan sabun. 6. Lap penutup kipas dan baling-baling dengan kain kering. 7. Lap bagian motor dengan tisu basah atau dengan kain kering. Kemudian pasang kembali dan nyalakan. Yang kedua, pengenalan pola. Semua alat elektronik harus dicabut dan dimatikan. Sebelum dibersihkan, bagian luar kipas dicuci. Gitu ya. Bagian luar kipas dicuci. Bagian sensitif seperti mesin dan kabel tidak boleh terkena air. Setelah dibersihkan, pastikan semua bagian kering sebelum digunakan. Yang ketiga, abstraksi atau menyaring penting atau tidaknya sebuah langkah. Ya. Apa aja yang penting? Tidak perlu mengingat warna atau merek kipas. Tidak perlu mengingat merek sabun. Fokus pada bagian utama seperti baling-baling, penutup, dan motor. Yang keempat, algoritma thinking atau langkah-langkah. Menyusun langkah-langkah terurut untuk menyelesaikan masalah. 1. Cabut colokan kipas dari listrik. Yang kedua, buka penutup kipas dengan obeng atau tangan. Yang ketiga, lepaskan baling-baling. Yang keempat, cuci baling-baling dan penutup dengan air dan sabun. Kita boleh login ke email ya, pakai Google Form ya.
Yang kelima, keringkan semua bagian. Yang keenam, lap bagian motor dengan kain kering. Yang ketujuh, pasang kembali semua bagian. 8. Kipas siap digunakan kembali. Jadi kesimpulannya, dengan berpikir komputasional, kita tidak cuma bisa memecahkan masalah seputar komputer, tetapi juga bisa memecahkan masalah sehari-hari seperti contohnya membersihkan kipas dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan lupa cuci kipas kalian agar anginnya tetap segar dan tidak menyebarkan debu di seluruh ruangan. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok si Adelia dan si siapa nama mereka, aku lupa saya, Hacira. Kenapa itu suaranya? Apa tambah-tambahan? Oke. Sambil maju kelompok berikutnya, ya kan? Yang di bangku kayaknya udah bisa untuk masuk ke dalam login Gmail ya. Biar nanti Bapak pandu nanti. Login Gmail, hah? Yang ada aja, yang ada. Ya. Iya, lockout semua. Lockout ya. Lockout semua nanti akunnya ya. Taunya saya, semua akun kalian berbahaya. Ya, satu lagi maunya laki-laki ya ini ya yang pilih ya. Oke, kita pilih ya wall of name-nya. Wheel of name. Oke, siapakah ini? Aku. Masih perempuan ya? Tunggu yang laki-laki, aku mau yang laki-laki. Main. Imam, maju Imam. Salam sejahtera. Kau yang moderator kan Coki, dia yang bacakan. Salam, kayak salam kita itu. Ya, moderator. Iya, bukalah. Ayo teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Kami di sini akan membacakan dari yang kami diskusikan tadi tentang cara berpikir, terus komputasional sama algoritma. Yang dibacakan oleh teman saya Imam Lubis. Pertama, berpikir secara komputasional. Saya akan langsung ke contoh saja, seperti langkah-langkah jalan pagi hari. Yang pertama yaitu tentunya bangun di pagi hari. Yang kedua, beranjak dari ranjang. Yang ketiga, berjalan ke jendela melihat cuaca, memastikan cuaca bagus untuk berjalan-jalan pagi. Yang keempat, bersiap jalan pagi. Dan yang kelima, membuka pintu rumah dan melangkah keluar untuk jalan kaki. Sedangkan untuk langkah-langkah berjalan kaki secara algoritma yaitu yang pertama, bangun di pagi hari. Bangun saat bangun apa lah ini? Bangun saat sabar Pak. Bangun saat pagi hari. Yang kedua, bersiap-siap jika setelah dicek cuaca bagus. Yang ketiga, membuka pintu dan melakukan pemanasan. Dan 4, berjalan dengan rute sekitar rumah dan tidak terlalu jauh. Nggak boleh Pak, diculik. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, sebentar. Kau mau komen sebentar ya kan? Tadi apa katanya coba algoritma? Yang pertama, bangun saat pagi hari. Bangun pagi hari. Yang kedua, Bersiap-siap jika cuaca bagus. bersiap-siap ini bisa kamu pecah sebenarnya. Tadi di komposisinya bisa kamu pecah ini bersiap-siap itu banyak, ya kan? Di komposisi tadi ada cuma tulis bersiap-siap juga tadi kayaknya ya. Iya Pak. Ya kan, mengganti pakaian, ya kalau memang mengganti gitu ya kan. Mengganti pakaian boleh, pakai sepatu olahraga boleh, gitu ya kan? Iya Pak. Yang lanjutnya apa? Algoritma, membuka pintu dan melakukan pemanasan. Buka pintu dan melakukan Pemanasan Pak. Gitu. Lanjut apa lagi? Berjalan dengan rute sekitar rumah dan tidak terlalu jauh. Oh iya, Bapak salah. Bapak kira tadi cuma lari-lari aja. Oke.
Saya kira nanti langsung lari gitu. Enggak. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok Iman. Oke, sedikit Bapak mau, oke, bolehlah di lockout yang apa kayaknya nggak bisa sekarang kita pakai. Tapi Bapak contohkan dari sini, ya. Oke. Yang udah login boleh di lockout, yang login boleh di lockout. Bapak mau contohkan aja, sebentar. Ya, pokoknya kalian paham. Oke, ya. Tapi kalian udah paten loh, udah bisa login sendiri ya kan. Oke. Coba kameranya lebih dekat ke Bapak, nakku, ke arah sini, ya kan? Jadi coba perhatikan, ya nakku. Kita pertama mau buka Google Colab namanya, Google Colab. Yuk, kalau kalian mau cari Google Colab-nya boleh, kalian cari aja di Google, namanya Google Colab. Ya. Kalian boleh buka Google namanya Google Colab. Ini kita mau buat coding nanti pertemuan berikutnya Senin depan, ya kan? Kita kayaknya buat di sini. Kalaupun nggak di sini dari handphone, kita bisa pakai Google Colab. Oke, minggu depan ya. Ini namanya Google Colab. Kita pakai paling atas ini, Colab Google. Boleh kalian coba juga dari handphone. Sambil yang punya handphone boleh pakai Colab Google. Nah, open Colab. Tapi memang ini menjadi masalah. Kalian ini belum kami ajarkan apa aja perintah-perintah untuk Google Colab, gitu ya kan? Mungkin nanti kita belajar di kelas lah perintah-perintah untuk Google Colab, untuk algoritmanya apa, gitu. Nah, tadi Bapak udah buat algoritma di sini ya kan, salah satunya. Ini workbook aja, ya kan? Ini Bapak udah buat perintah yaitu membuat luas trapesium atau Bapak besarin sedikit, membuat atau menghitung luas trapesium. Masih ada yang ingat luas trapesium? Ayo, apa jelas? Setengah dikali sisi atas sampai sisi bawah. Oke. Setengah kali jumlah sisi atas tambah sisi bawah kalikan tinggi. Makanya di sini ada butuhkan didefinisikan dulu alasnya apa sama alas bawahnya, alas atas, alas bawah gitu. Ya kan? Sama tingginya. Jadi menghitungnya luas sama dengan 0,5 kalinya di sini tanda bintang. Nanti kita coba di kelas pakai handphone ya. Kalikan luas alas, kalikan alas tambah tinggi, kalikan tinggi gitu. Ya kan? Di sini dibuat ini. Ini rumusnya, mendefinisikan rumusnya. Kemudian di sini kita mau kan kita nggak mau kalau kita buat program, kan kita mau nanya kan sebenarnya. Kalau kita buat program, sebenarnya kita kan butuh berapa luasnya gitu, ditanya kita gitu kan, berapa tingginya, berapa alas bawahnya gitu ya. Itulah didefinisikan di sini. Ada float input, ya kan? Input itu tanda petik 2 itu menunjukkan dia ada nanti muncul, jadi string tipenya, kata-kata. Kalau yang udah belajar mungkin nggak bingung, tapi kalau yang belum belajar pasti bingung. Ya, jadi string gitu, masukkan panjang sisi sejajar pertama. Nanti kita contoh, kalian contoh ini murni, tapi kalian ketik aja biar lebih mudah kalian dulu. Kalian ketik biar tahu kalian ada itu program itu nggak semudah itu gitu. Saya nggak mau kalian copy, semua nanti ngetik aja dari handphone, pakai Google Colab. Ya kan, float input masukkan ini, ya kan float input biar kalian tahu kalian apa guna float. Jangan sampai tulis float itu pakai D, salah, ya. Kemudian tampilkan hasil. Yang pertama, dia pasti minta sisi sejajar dari A-nya, karena tadi udah kita definisikan di atas, ya kan? Kemudian sisi sejajar kedua apa? Tingginya. Coba kita jalankan ini program dulu. Jadi kita sudahi, habis itu kita ke kelas ya. Oke, ya. Nah, lihat program ini udah jalan sebenarnya. Lihat di bawah ini. Apa yang pertama muncul katanya di sini? Masukkan panjang sisi sejajar pertama, katanya si A atau alasnya boleh ya. Kita buat berapa nakku? 5.000 boleh. Mana nyekam? Nah, 5.000 boleh ya. Kita enter lah. Masukkan sisi kedua. Berapa suka ketik kalian? 12 kita suka ketik aja komanya. 0,65 boleh? Nah, kemudian tinggi trapesiumnya berapa kita buat? 0,5. 0,5
5, bentar ya Bu, sebentar lagi. Ya. Ini masukkan tinggi trapesiumnya 0,5, kemudian cari luas trapesiumnya. Kok gak mau dia? Tunggu ya. Oh, unable connecting. Oke lah, nanti kita pakai di apa aja ya? Unconnect rupanya internetnya. Nanti kita coba di kelas aja. Internetnya kok unconnect ya kan? Oh, ini coba. 0,5 udah connect lagi dia. Semoga kau mau. Tingginya ada berapa? Oke, kita buat aja angka bebas. Oke, hasil penghitungannya. Nah. Oh, iya ya. 65. Tingginya 44. Nah, seperti ini hasil perhitungannya ya kan, dikasih tahu sisi jajah pertamanya itu 34, kemudian sisi jajah keduanya 65, tingginya trapesiumnya 44, maka luas trapesiumnya adalah 21,78,0. Jadi inilah dia hasilnya. Ya, inilah yang dikatakan sebagai coding. Mungkin kalian kurang